Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. Idealnya seharusnya masalah-masalah internal Partai Demokrat diselesaikan secara internal. Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan. Jangan dikit-dikit istana. Saya mengingatkan. Gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sekali lagi, jangan dikit-dikit istana. Dan jangan ganggu Pak Jokowi. Karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali. Saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi. Sebaiknya Mas Ahaye justru berkoordinasi, berkirim surat, dan berkomunikasi dengan Pak SBY. Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang. Terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif. Jangan-jangan memang ini adalah residu atau sisa-sisa dari pertarungan politik lama yang kadang-kadang harus selesai. Yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan. Itu urusan saya, Muldoko ini, bukan selaku KSP. Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketua Umum Partai Demokrat tersebut dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Ya, secara bergelombang mereka datang, berbondong-bondong ya kita terima. Berikutnya pada curhat tentang situasi yang dihadapi, ya gue dengerin aja ya. Ya, saya sih sebenarnya prihatin gitu ya, melihat situasi itu. Karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat. Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 mendatang. Ya, kalau itu menjadi persoalan yang diguncingkan ya silakan aja. Saya agak keberatan. Kami sudah mencium gejala ini sejak 1 bulan yang lalu. Pada awalnya, kami menganggap persoalan ini hanyalah masalah kecil saja, urusan internal belaka. Kualitas kepemimpinan seorang itu akan ditunjukkan bagaimana jam terbangnya. Apakah betul-betul berangkat dari bawah, menapak dari bawah betul, sehingga bijak dan mampu mendisiplinkan. Lebih dari 8 saksi mengatakan telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan itu dan mendengar secara langsung pula rencana-rencana. Saran saya ya, jadi seorang pemimpin adalah seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah orang, jangan mudah terombang-ambing dan seterusnya. Dengan tengah dilaksanakannya gerakan untuk pengambil alihan secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat tersebut. Ini berarti kekuasaan di Partai Demokrat tidak bulat ya, hanya selonjong. Kalau nggak anak buahnya nggak boleh pergi kemana-mana ya diborgol aja. Dan bersama kami mengajak Anda untuk mengikuti konferensi pers dari Kepala Kantor Staf Kepresidenan. LBP juga pernah cerita sama saya juga didatangi oleh mereka-mereka, case-nya juga sama, tapi nggak ribut begini. Terus dibilangin mau jadi presiden lagi, yang enggak aja itu. Kerjaan gua setumpuk begini, ngurusi yang enggak aja. Janganlah membuat sesuatu itu prosesnya kayaknya ini kayak dagelan aja gitu lah, kayak lucu-lucuan gitu.
Muldoko mau kudeta. Lah, kudeta apa nih di kudeta? Anggaplah begini ya. Saya punya pasukan bersenjata nih. Anggaplah Panglima TNI pengen jadi ketua Demokrat. Emangnya gue bisa itu gue todong senjata itu para DPC, DPD. Datang ke sini. Gue todongin senjata. Semua kan ada aturan, ada ART dalam sebuah partai politik. Jangan lucu-lucuan begitulah. Gitu. Jadi kalau kita bicara human capital, itu bukan intellectual capital yang pertama, emotional capital. Gitu. Jadi tenang, merespon sesuatu. Masa gue ngopi harus izin presiden? Gila apa? Ngopi-ngopi aja kok harus presiden, izin presiden, presiden tahu. Ya, ini berlebihan. Jangan begitulah. Ya. Biasalah itu internal partai politik. Aku orang luar ini, nggak ada urusannya itu di dalam. Itu aja saya kira. Jadi apa? Biasa-biasa aja. Oke. Pak, izin tanya Pak. Iya, jangan ikut emosi juga, kamu biasa aja. Kenapa sih? Iya. Pak, kan kemarin sempat dikatakan bahwa ada pertemuannya itu bukan di rumah Pak, tapi di hotel. Itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Klarifikasi Pak Mul Pak. Beberapa kali di rumah saya. Ya ada di hotel di mana-mana. Enggak terlalu penting lah itu. Intinya kan aku datang diajak ketemu. Ya. Oh saya biasa di kantor saya itu setiap hari gue menerima orang, menerima berbagai kelompok di kantor saya biasa ya. Dia marah-marah saya suruh marah-marah. Emosimu keluarkan, marah-marah aja. Biar saya paham apa yang kalian pikirkan. Gitu. Jadi apa yang salah? Aku mau pertemuan di mana enggak gua. Ngapain ikut campur? Gitu. Ya, jangan. Apa? Membicarakan kongres luar biasa seperti itu dalam pertemuan-pertemuan ini. Saya ini orang luar, nggak punya hak apa-apa. Gitu loh. Yang punya hak kan mereka di dalam. Apa urusannya? Nggak ada urusannya. Saya orang luar, nggak ngerti lah. Gitu, ya. Karena kenapa mendekat Demokrat gara-gara kamu duduk kendaraan nih Pak, 2024 itu tanggapan kamu gimana Pak? Iya, saya ngundang pakai duit. Oh saya ngidupin apa bukan ngidupin mau terlalu kasar. Saya mau ikut sedikit mensejahterakan anggotanya di KSP juga bisa, ngidupin orang luar ya enggak aja itu. Jangan berlebihan. Ya, itu kan semuanya pakai duit itu. Kalau urusan 2024, pernahkah saya berbicara selama ini tentang 2024? Nggak pernah. Kalau yang mengorbitkan di sana ya, alhamdulillah kan begitu. Ya urusan, nggak usah mikir itulah. Aku itu orang yang mencintai pekerjaan. Ya. Saya orang profesional dan itu saya tunjukkan di mana-mana. Ya. Saya profesional. Gitu. Saya tidak pernah mengemis jabatan. Saya bisa berdiri sebuah keyakinan saya. Gitu. Tadi itu loh gambarannya direbut gimana? Pengertian direbut itu kan lucu lah itu. Wah, posko yang gagah aja itu, posko apa itu? Ini persepsi-persepsi yang dikembangkan itu, janganlah terus membangun hal-hal yang seperti itu, menarik simpatik orang lain. Alah, nggak zamannya lah seperti itu. Jangan lagi nembak kanan kiri, Menko Polhukam ditembak lah, Pak Yasona Lawli ditembak lah, siapa lagi itu, PKP ditembak lah.
Nasdem ditembak katanya biar urusannya itu ketawa semua itu. Apa ini urusannya? Tapi juga marah. Jadi saya ingatkan hati-hati, jangan memfitnah orang, hati-hati. Saya sudah ingatkan itu. Ya. Pak, tadi yang menyebutkan ngopi di luar ataupun di sini itu sampai berapa kali, Pak? Ya, masuk gua hitung kan nggak perlu dihitung gitu. Ya banyak kali lah, biasa kita ketemu gitu. Cukup ya. Saya tidak peduli itu siapa, saya itu hanya datang aja ngobrol aja. Gitu. Ya. Pak. Jadi Saya nggak ngerti ya, menurut saya sih nggak ada apa-apa kok. Baru saja kita ikuti konferensi pers dari Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dan Istana hingga internal Partai Demokrat angkat bicara menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Bagaimana dinamika Partai Demokrat selanjutnya, terutama terkait kisruh internal partai. Kita terhubung dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Mas Hanta, selamat sore. Selamat sore, Abi. Ya, Mas Hanta, baru saja kita ikuti ada Pak Muldoko melakukan konferensi pers yang mungkin kalau saya mencoba merangkum seakan-akan mengklarifikasi bahwa tidak mungkin soal tuduhan kudeta sampai soal pencapresan dan lain-lain seperti itu. Apa yang Anda lihat dari statement yang baru saja sama-sama kita dengar dari Muldoko? Ya, memang penjelasan dari Pak Muldoko harus clear ya, karena kita harus menghindari supaya yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat tidak menjurus pada fitnah. Tetapi bisa juga itu menjadi sesuatu fakta. Jadi kita, karena ini sudah bergulir ke publik, kedua belah pihak harus secara clear menyampaikan duduk persoalannya. Tapi begini, Afi, saya melihat dua geger kudeta Partai Demokrat ini atau turbulensi politik internal Partai Demokrat ini ada dua isu sebenarnya. Yang pertama adalah isu di internal Demokrat sendiri. Jadi tidak ada kaitan dulu dengan Pak Muldoko kah, siapakah, ada dinamika di internal Partai Demokrat. Artinya ada suara-suara yang menginginkan katakan pergantian kepemimpinan, suksesi kepemimpinan dan seterusnya sampai mengarah KLB bahkan. Yang kedua ada isu Mas Hanta, yang keduanya kita tahan dulu, saya harus jeda, kita lanjutkan apa permasalahan yang kedua usai jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Front Page. Saya kira jangan menggeret-geret kami kepada konflik internal, tidak ada. Itu dinamika saja, kami biasa. Menghasilkan keputusan Kongres yang dipaksakan. Demokrasi semu. Cacat hukum karena proses yang dilakukan tidak berdasarkan aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Tidak perlu kita dibentur-benturkan antar kader. Dibentur-benturkan dengan para senior. Dibentur-benturkan dengan para... Ini dinamika saja. Terkesan penyelenggaraan Kongres jadi-jadian. Pengangkatan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dipaksakan. Seluruh pengurus DPP, seluruh pimpinan DPD, seluruh pimpinan DPC sudah menyatakan kesetiaan, kebulatan tekad untuk tetap bersama dengan Mas AHY sebagai pimpinan partai. Keluhan terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono selama ini, kami selaku para pendiri dan senior Partai Demokrat menerima aduan bahwa Dewan Pimpinan Pusat meminta dan memungut iuran dari setiap fraksi di DPD dan fraksi di DPC. Jangan mengganggu kepemimpinan yang sah, yang konstitusional, sudah diakui oleh internal. Mas AHY dipilih secara aklamasi dalam melaksanakan pilkada baru-baru ini, di mana biaya operasional pilkada 50% yang dijanjikan tidak dilaksanakan. Sehingga mesin partai dalam mendukung pasangan calon tidak jalan. Saya ketemu dengan Pak Marzuki dan bersyukur saya katakan kalau Pak Marzuki memang tidak terlibat.
Baik, kita lanjutkan Mas Hanta. Ketika tadi Anda sempat menyampaikan permasalahan pertama adalah di internal Partai Demokrat sendiri. Ternyata memang ada bara dalam internal partai. Lalu yang kedua ini apakah berkaitan dengan eksternal atau prasangka dari AHY saja? Bahwa ada pihak luar yang mencoba melakukan sesuatu terhadap partai yang dipimpinnya? Ya, yang kedua adalah ada dugaan intervensi eksternal ya, elemen kekuasaan terhadap independensi dan otonomisasi sebuah partai politik, dan itu secara etika tidak dibenarkan. Tapi sebelum nomor 2, kita fokus dulu ke Partai Demokratnya, nomor 1. Kita tahu di dinamika internal Partai Demokrat itu, Demokrat ini kan partai yang saya istilahkan 2, partai gigantisme, yang mengalami peraksasaan yang sangat cepat besarnya, karena ada faktor Pak SBY yang sangat kuat mendongkrak partainya pada ketika jadi presiden, tapi tidak diikuti infrastruktur kelembagaan yang kuat. Kemudian juga presidensialisasi partai dialami oleh Demokrat yang sangat bergantung satu figur sosok bernama Pak SBY. Nah, ketika Pak SBY tidak lagi menjadi ketua umum, itu berdampak salah satunya terjadi faksionalisme yang menajam. Faksionalisasi, faksi-faksi di Demokrat itu ketika Pak SBY jadi presiden pun sudah kuat. Ada Anas Bandingrum, Andi Malarangeng dan seterusnya. Sekarang juga ketika di jelang kongres yang sebelum ketua umumnya AHY, itu kan muncul juga isu yang cukup kencang. Ya. Ada tim pemenangannya AHY dan Mas Ibas juga, ada 2 yang muncul, dan mungkin juga ada kelompok-kelompok lainnya. Itu satu. Yang kedua, ada suara-suara yang menginginkan mengevaluasi kepemimpinan Mas AHY sendiri. Jadi memang ada suara dinamika di internal yang menginginkan. Tapi poin saya begini, Api. Kalau itu pun ada atau tidak, ada mekanisme internal di anggaran dasar Partai Demokrat pasal 81 ayat 4 kalau tidak salah disebutkan kongres luar biasa itu dibenarkan, boleh. Tapi syarat untuk mengajukannya itu harus diusulkan oleh majelis tinggi atau 2/3 jumlah DPD, anggota pengurus provinsi, dan setengah pengurus cabang atau kabupaten kota. Tapi serta disetujui oleh ketua majelis tinggi. Agak susah, ketua majelis tingginya adalah Pak SBY. Jadi agak sulit sebenarnya kalau mengikuti konstitusi partai untuk diadakan kongres luar biasa di Partai Demokrat. Jadi siapapun yang ingin masuk, gabung, siapa di pihak eksternal yang tidak ingin menjadi ketua umum partai, boleh, tidak ada larangan. Siapapun boleh ingin menjadi ketua umum partai. Atau ini ketakutan dari AHY sendiri sebagai ketum hari ini dari Partai Demokrat dan kemudian faksi-faksi yang semakin menguat, termasuk Ibas sendiri, apakah ini kemudian menjadi curhatan atau bapernya AHY yang melempar ke pihak luar, membawa nama istana? Bisa dua kemungkinan. Peristiwa faktor eksternal itu betul-betul ada terjadi, atau sebenarnya tidak begitu kuat faktornya, tapi didramatisasi, atau bisa jadi memang tidak ada. Nah, ini yang harus dikelirkan. Tapi begini, saya melihat memang bisa dibaca faktor elemen kekuasaan yang bertarung. Kalau secara etika kan kita sepakat ini tidak boleh mencederai demokrasi. Partai apapun tidak boleh kekuasaan masuk di sana. Cuma persoalannya adalah ini juga bisa dimanfaatkan internal. Kalau ada goyangan di internal, kan sangat mudah membangun basis common enemy, musuh bersama, kita harus tetap solid di dalam. Soliditas dan kembali. Itu yang sedang dibangun. Ya, teorinya begini. Saya kerap menggunakan teori sederhana judoka teori. Judoka teori itu gini, strategi untuk membanting lawan menggunakan energi kekuatan lawan sendiri. Atau bertahan kekuatan lawan. Nah, siapa kekuatan lawan itu tanda petik ya, adalah kekuasaan. Kekuasaan berkirim surat kepada SBY itu juga salah satu, kepada Pak Presiden Joko Widodo, itu adalah cara dari Mas AHY untuk mempertahankan kekuasaan posisinya sebagai ketua umum. Ditambah, sebelum ramai itu efek resonansinya disebarkan. Mas Hanta, ada surat yang dikirimkan ke Presiden Jokowi, kemudian disampaikan katanya sudah dibaca, ada preskon dari Muldoko. Apa yang perlu dilakukan oleh AHY hari ini? Mengklarifikasi bahwa tanda kutip atas statement yang dilemparkan ke publik dan kemudian jadi kisru ini, apa yang perlu dilakukan atau mendiamkan? Menurut saya satu, Pak Muldoko harus semakin transparan, clear, tidak melakukan atau melakukan. Kemudian Mas AHY juga membuktikan kalau memang tidak ada Pak Muldoko tidak terlibat dalam proses cawe-cawe di internal Partai Demokrat, maka itu menjurus pada fitnah, pencemaran nama baik. Tapi kalau ada, maka ini juga tantangan bagi Partai Demokrat, Mas AHY, untuk menyampaikan jika itu ada. Kalau ada kan lebih dalamnya kita mempertanyakan apakah Presiden Jokowi tahu Pak Muldoko melakukan ini. Kalau sepengetahuan Pak Jokowi, mengapa Presiden Jokowi tidak melarang? Kalau tidak tahu, maka harus ada sanksi yang harus diberikan Presiden kepada Pak Muldoko sebagai salah satu orang kepala staf kepresidenan. Kalau itu benar-benar terjadi. Tapi kalau tidak ada terjadi, maka AHY pun harus mengklarifikasi ke publik. Ini kan soal persepsi publik, bertarung pada persepsi publik.
siapa bisa memanfaatkan momentum dan situasi ini. Jadi ada Kita dua nantikan. hal, Afi, singkatnya. Satu, AHY harus terbiasa menghadapi dinamika internal. Kalau bahasa publik, mungkin saya tidak mengistilahkan baperan. Biasa saja ada goyangan dan seterusnya, tapi Biasa dalam menggunakan Tapi yang sebuah kedua, partai. Mari Baik. marwah dan wibawa lembaga persidangan juga harus tetap kita jaga. Mas Anta, kita lihat nanti bagaimana tidak kelanjutan dari statement yang dilemparkan dan kemudian menjadi geger ini. Kita nantikan bersama. Terima kasih atas Baik. waktu Anda di Prime Time News. Sama-sama. Terima kasih.